Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih dedolarisasi? Mari kita bahas bersama saya Resi Marlena dari Prodi Ekonomi Syariah. Dedolarisasi merupakan upaya pergantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal itu dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu penyebabnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan mata uang Amerika Serikat berkode USD tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Itu sebabnya beberapa negara di dunia memilih melakukan dedolarisasi dan berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Bahkan, negara aliansi BRICS bergadang-gadang akan membuat alat pembayaran baru sebagai cara melepaskan dolar Amerika Serikat serta euro. Saat ini, 5 negara tersebut telah menggunakan mata uang masing-masing untuk transaksi antar negara. Bukan hanya aliansi BRICS, 10 negara anggota ASEAN baru-baru ini juga sepakat mengurangi transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat dan menggantikannya dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT. Nah, mengutip dari Tempo.co, Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede menjelaskan bahwa dedolarisasi yang dilakukan Indonesia memiliki beberapa keuntungan. Nah, yang pertama yaitu stabilitas rupiah. Yang kedua, hubungan dagang lebih erat. Dan yang ketiga yaitu hemat biaya perdagangan meski dianggap membawa keuntungan cukup besar bagi Indonesia. Nah, dedolarisasi juga memiliki kelemahan. Pengamat ekonomi dari Center Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menilai kelemahan dalam upaya dedolarisasi ini adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Hal itu lantaran 90% kapal untuk kegiatan ekspor-impor menggunakan bendera asing. Sementara itu, kapal-kapal bendera asing tersebut ingin dibayar dengan uang dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan mata uang lokal, seperti rupiah. Nah, dedolarisasi ini memiliki manfaat bagi dunia dan dan Indonesia. Bagi dunia sendiri, manfaatnya yaitu yang pertama diversifikasi risiko. Dedolarisasi membantu mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara lain. Nah, yang kedua yaitu mengurangi biaya transaksi. Nah, dalam beberapa kasus, penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional dapat melibatkan biaya konversi mata uang yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas keuangan. Dedolarisasi dapat membantu mendorong stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu kemandirian kebijakan moneter. Dedolarisasi memungkinkan negara memiliki lebih banyak kendali atas kebijakan moneter mereka. Nah, bagi Indonesia, secara khusus, dedolarisasi dapat memberikan manfaat tambahan, yaitu meningkatkan stabilitas mata uang rupiah dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan mendorong penggunaan mata uang domestik dalam perdagangan dan investasi. Nah, kemudian ada mengurangi ketergantungan pada sumber daya dolar Amerika Serikat untuk pembiayaan impor dan membantu menjaga keseimbangan perdagangan yang lebih sehat.
Nah, penting untuk dicatat bahwa dedolarisasi adalah proses yang kompleks dan tidak selalu mudah dilakukan. Dalam beberapa kasus, penggunaan dolar Amerika Serikat yang memiliki manfaat tertentu, terutama dalam konteks pasar global yang sangat terhubung. Keputusan untuk melakukan dedolarisasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan kestabilan negara secara menyeluruh. Dedolarisasi ini dapat memiliki dampak negatif bagi Amerika Serikat. Yang pertama yaitu pelemahan nilai tukar dolar karena penurunan permintaan, menurunnya daya tarik. Kemudian investasi, itu mengurangi aliran modal asing. Kemudian pengurangan kekuatan dalam pengendalian suku bunga global. Nah, terus ada perubahan dinamika perdagangan internasional dan meningkatnya biaya transaksi. Kemudian ada kesulitan dalam membiayai defisit anggaran dan membayar bunga utang. Meskipun demikian, perubahan besar dalam dedolarisasi tidak terjadi dengan cepat dan melibatkan faktor-faktor kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.